hadir maupun yang melalui Zoom. Ya, alhamdulillah. Teman-teman semua, atas nama Rektor UIN Mataram, saya ingin memesankan beberapa hal saja ya. Pertama, kami bangga bahwasanya ada peningkatan kelulusan ya, menuju 70% dan 80%. Saya sangat berharap ke depannya itu 100% ya. Amin. 100% yang saya harapkan. Mengapa itu? Karena ayat yang dibacakan qari tadi itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu. Jadi bergelombang. Kalau sudah misalkan periode sebelumnya sudah out dan sukses, kemudian generasi berikutnya Bapak Ibu itu berikan tempat duduk untuk mereka belajar kembali, seperti itu. Sehingga kalau yang sudah berdiri, yang belum punya tempat duduk, mereka akan duduk untuk belajar di PPG ini, untuk kemudian dia sukses seperti Bapak Ibu ini semua. Mengapa itu semua? Allah menjanjikan, dan itu pasti ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang diberikan derajat yang tinggi itu ada syaratnya. Pertama, dia beriman, kemudian dia meyakini bahwasanya ilmu yang diberikan itu adalah Allah yang memberi. Kita hanya menuntut, tapi Allah yang ngasih ya. Nah, ilmu yang kita dapatkan dari Allah itu kita berikan kepada anak didik kita dengan ikhlas. Ikhlas dengan penuh pengabdian, dengan doa. Sebagaimana Kiai Maimun Zubair mengatakan, saya tidak butuh anak-anakku itu, santriku itu sukses atau apa. Yang penting sudah saya doakan dia, senakal apapun dia adalah anakku yang aku selalu doakan. Semoga dia menjadi orang-orang yang sukses, seperti itu. Jadi tidak mesti yang nilainya itu jelek, yang nakal sekarang, belum tentu tidak sukses yang ke depannya. Jadi bahwasanya anak-anak kita nakal itu tidak baik, seperti itu. Didiklah dengan hati, sebagaimana Laskar Pelangi itu yang dididik ya, Ibu Muslimah namanya. Ya, yang selalu mendidik anak-anaknya itu ya sudah bergembira sampai mensupport sampai selesai, seperti itu. Tak peduli dia, maksudnya dia mendapatkan imbalan berapa, gaji berapa, segala macam. Tapi yakin Bapak Ibu semua, setelah Bapak Ibu menjadi guru profesional, yakin kesejahteraan itu pasti ada dan pasti meningkat. Itu pasti. Tidak Anda minta, itu pasti seperti itu. Ada logika ya, ada logika yang dinyatakan oleh MH Ainun Najib ya. Seorang kondektur atau seorang supir tidak perlu ugal-ugalan menyetir untuk dia dapatkan atau kenaikan gaji dia. Misalkan dia gajinya itu 100 atau 500 ribu atau 1 juta satu bulan. Supir ini, dia tidak perlu ugal-ugalan untuk membawa bisnya itu untuk dia biar nambah gajinya. Tapi supir ini bukannya bawa fokus profesional, membawa gerbongnya, membawa penumpangnya sampai ke tujuan. Tidak perlu memikirkan upahnya, karena itu pasti akan dikasih. Pasti itu, pasti. Jadi jaminannya itu kepastian. Jadi yang kita diminta oleh Allah itu adalah proses saja. Proses. Jadi Allah yang menentukan. Kita tidak diminta untuk langsung ke surga. Ya sudah, langsung kita hanya beramal soleh saja. Yang menentukan kita surga, neraka di mana itu Allah yang menentukan. Jadi bukan kita. Jadi tidak punya hak kita untuk mendakwa anak-anak kita, kamu tidak akan sukses. Tidak. Tapi semua anak kita, doakan dia. Mereka semua didik dengan hati, dengan ikhlas seperti itu, untuk sampai kepada hati anak-anak kita itu, untuk mereka bisa sukses. Doakan dan usahakan, dan terlalu banyak anak-anak kita yang tidak sekolah, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak sekolah, seperti itu. Itu perlu dipikirkan sekali lagi. Teman-teman yang di sini yang punya mungkin lembaga pendidikan atau apa, berpikirlah untuk mensupport yang tidak sekolah itu. Bukan berpikiran egois, berpikiran ya sudah saya dapat, kemudian saya mau apa, mau segala macam. Tidak. Bukankah hadis Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas?
hanya bermanfaat. Jadi manfaatnya itu cuma satu, kita itu bermanfaat. Ilmu juga sama, mau apapun kita, mau setinggi apapun gelar kita, mau profesor, tapi kalau tidak bermanfaat itu tidak berkah, tidak manfaat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir menyatakan ya, afdhalun nas al-mu'minul alim. Pertama dia mukmin, kemudian dia al-alim, dia berilmu, dia beriman, kemudian dia berilmu. Inihtija ilaihi nafa. Apabila dia dibutuhkan, dia bisa mampu bermanfaat. Mampu bermanfaat. Dia kapanpun dia siap untuk bermanfaat. Inihtija ilaihi nafa wa inistughniya anhu agna nafsa. Apabila tidak dibutuhkan, dia mandiri. Mandiri, ingat. Dia bermanfaat atau mandiri. Itu pilihan kita. Mengapa? Yang kedua, mandiri, kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Pastikan itu, tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban bagi orang lain, keluarga kita maupun siapapun dia. Bahkan kita yang memberikan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita memberi. Memberi dalam bentuk apapun. Uang, ilmu, senyum, apapun itu. Seperti itu yang kita bermanfaat. Dan itulah yang kita akan diberikan. Terakhir itu adalah berkah. Berkah itu, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, melimpahnya kebaikan itu yang kita akan dapatkan. Dan semua ini kita menjadi guru profesional seperti ini adalah berkah siapa? Berkah guru. Itu sebabnya ada hadis juga yang menyatakan, ini Syekh Ahlul Hadis ini WR3, abaukum thalatha, orang tuamu itu ada 3 ya. Abukal ladzi waladaka, bapakmu atau orang tuamu yang melahirkan kamu, ibu bapakmu. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah abukal ladzi zawwajaka ibdatahu, mertuamu, itu orang tuamu yang kedua. Ketiga adalah abukal ladzi allamaka, gurumu, itu adalah orang tuamu. Wa huwa afdaluhum, dan itu adalah yang paling mulia. Mengapa guru yang paling mulia? Karena dia mendidik jiwa dan juga jasmani kita itu seperti itu. Itulah sebabnya kita takzim pada ilmu, takzim pada guru kita, minta berkah pada guru-guru kita. Kita sukses seperti ini adalah berkah orang tua kita, berkah mertua kita, berkah guru kita. Bukan semata-mata kita itu sukses karena diri kita sendiri. Jadi mari kita hormati anak-anak didik kita didik dia dengan keikhlasan, keberkahan, semoga sukses sebagaimana teman-teman ini sukses di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.